Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya saat ini? Saya percaya bahwa Allah, Sang Pemelihara kehidupan, tetap berkarya di tengah-tengah kita dan Dia tetap memberikan perlindungan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes 6 ayat 35 dan dilanjutkan ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-51 yang sudah kita baca tadi, kita bersama-sama akan merenungkan firman-Nya dan tema yang akan kita renungkan adalah Kristus Sang Kehidupan. Untuk merenungkan firman Tuhan tentang Kristus Sang Kehidupan ini, ada dua pandangan yang perlu kita renungkan terkait dengan pemahaman iman Kristen. Kedua pandangan ini sama-sama ekstrim. Yang pertama, pemahaman iman Kristen yang hanya fokus kepada kehidupan kekal di dalam Kristus. Tetap di dalam Kristus, tetapi fokusnya ini kepada kehidupan yang kekal. Pemahaman Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini hanya dimengerti sebagai nanti dan di sana. Penyelamat yang akan datang di akhirat atau di surga. Dengan pandangan ini, maka pemberitaan firman Tuhan hanya berkutat tentang hidup kekal, tentang surga, tentang akhirat. Kehidupan nyata di dunia ini disepelekan, direndahkan, dianggap tidak penting karena hanya sementara atau bahkan dianggap dosa. Menderita di dunia ini tidak apa-apa, tetapi masuk surga. Yang terpenting dan yang utama adalah kehidupan di akhirat. Dengan pandangan ini, ibadah ritual seperti halnya yang saat ini kita jalani bersama begitu ditekankan dan diutamakan. Pemahaman Tuhan Yesus sebagai roti hidup sesuai dengan bacaan tadi hanya dimengerti jika kita ini sudah menerima makan roti hidup, kita akan mendapatkan di akhirat atau di surga saja. Jadi menerima roti hidup itu, makan roti hidup itu bukan di dunia ini, tetapi di surga kelak. Lalu pandangan yang kedua ini sebaliknya. Akhirat atau surga itu justru tidak penting. Pemahaman Yesus sebagai juru selamat hanya dimengerti sekarang ini dan di sini. Tuhan Yesus dianggap sebagai penyelamat manusia sekarang dan di dunia ini. Pemberitaan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus hanya tentang penyelamatan dari berbagai persoalan manusia yang dihadapi di dunia ini. Soal akhirat atau surga tidak perlu dikhotbahkan karena dianggap tidak penting. Dengan pemahaman ini, ibadah ritual cenderung kemudian dikesampingkan, dianggap tidak penting. Pemahaman tentang Yesus sebagai roti hidup dimengerti sebagai kehidupan di dunia ini. Yang penting kenyang lahir dan batin. Yang penting nyaman, senang, bahagia di dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kedua pandangan tersebut tidak utuh, tidak lengkap, dan tidak benar. Lalu bagaimana kita mengimani Yesus Kristus sebagai roti hidup? Bagaimana kita mengimani Yesus Kristus sebagai Sang Kehidupan? Yang pertama, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
baik di dunia ini maupun di surga. Ini iman yang paling mendasar, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini paling utama di dalam pengajaran Kristen kita tentang Tuhan Yesus Kristus. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah pondasi atas semua pengajaran iman Kristen. Jika pondasi itu diambil atau goyah, maka pengajaran Kristen ya tidak ada gunanya lagi, karena bangunan iman yang dibangun di atasnya pasti akan roboh. Kesadaran tersebut bagaimana Tuhan Yesus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat baik di dunia maupun di surga harus senantiasa ditumbuh kembangkan, agar dari hari ke hari kita ini semakin yakin akan keberadaan Tuhan Yesus yang demikian itu. Keberadaan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat tidak boleh tergantikan oleh apapun dan siapapun. Meninggalkan keyakinan itu sama saja dengan meninggalkan keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Iman yang demikian itu akan mewujud dalam sikap pasrah dan berserah, percaya dan mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan Yesus, baik yang menyangkut soal-soal di dunia ini maupun soal-soal di akhirat. Bukan berarti kita tidak menggunakan kekuatan manusiawi atau duniawi. Kita ini punya kekuatan, dunia ini juga punya kekuatan. Namun harus kita sadari bahwa semua itu adalah sarana dan ada batasnya. Oleh karena itulah, berbagai sarana manusiawi dan duniawi itu harus diserahkan kepada Tuhan agar Tuhan berkenan menggunakan dan menguatkan untuk kehidupan kita bersama. Kita menggunakan kekuatan manusiawi dan duniawi, tetapi tidak mengandalkan semua itu. Yang kita andalkan dalam menjalani kehidupan ini hanyalah Kristus sebagai sang kehidupan. Bukan kekuatan diri kita, tetapi Kristus sendiri sebagai sang kehidupan. Doa dan firman Tuhan adalah kekuatan utama di dalam menjalani kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, mengimani Yesus Kristus sebagai roti hidup, sebagai sang kehidupan, menjadikan kita menjalani hidup ini dengan mantap dan penuh pengharapan, baik di dunia ini dan juga di akhirat. Lalu tugas kita selanjutnya adalah menjadi roti kehidupan dan pembawa kehidupan bagi sesama kita di dunia ini. Karena kita masih hidup di dunia ini, kita belum di surga. Tuhan Yesus telah hadir di dunia ini, bertindak nyata, memberikan kehidupan. Nah, ini harus menjadi panggilan hidup kita yang telah menerima roti hidup. Kita juga harus membagi roti hidup itu kepada sesama di dalam kehidupan bersama di dunia ini. Yesus hadir membawa kehidupan. Demikian juga kita hadir di dunia juga seharusnya membawa kehidupan bagi sesama. Hal tersebut bisa kita wujudkan dalam perilaku hidup yang peduli kepada sesama. Karena keberdosaan manusia, dunia ini memang menuju kepada kematian, keserakahan, kekejaman, kecurangan, pembunuhan, dan sebagainya. Hal-hal yang negatif itu menjadikan dunia ini menuju kematian. Nah, tugas kita adalah membagikan roti hidup
berupa solidaritas, kebersamaan, kebenaran, kejujuran, dan belas kasih agar dunia ini bisa terhindar dari kematian atau bisa diperbaharui menuju kepada kehidupan. Hidup sebagai roti hidup adalah hidup yang bermakna, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hidup yang sia-sia. Hidup yang menjadi solusi bagi dunia, bukan menjadi sumber masalah bagi dunia. Hidup yang menghidupkan dunia, bukan hidup yang membunuh dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian akhir bacaan kita tadi, di ayat yang ke-51, Tuhan Yesus berkata demikian. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Apa artinya? Ini adalah pernyataan akan pengorbanan Tuhan Yesus dalam rangka memberikan kehidupan bagi dunia. Roti hidup itu pengorbanan Tuhan Yesus untuk hidup dunia. Apakah itu berarti kemudian Tuhan Yesus mati? Tidak. Tuhan Yesus kemudian bangkit dari kematian, menyatakan kemuliaannya sebagai Allah. Ini kemudian menjadi teladan bagi kita, karena kita ini sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, kita telah menerima roti hidup. Tanggung jawab kita adalah memberikan roti hidup itu kepada dunia ini, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita dalam segala keberadaan kita harus berani berkorban, memberikan hidup kita untuk hidup orang lain. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita ini sedang memberikan roti hidup bagi yang lain. Sama dengan Tuhan Yesus yang kemudian bangkit. Jika kita berani berkorban memberikan roti hidup untuk orang lain itu akan hidup. Dan kita akan semakin hidup karena hidup kita yang bermakna bagi sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi yang berkepanjangan ini, firman Tuhan tentang Kristus sebagai sang kehidupan sangat penting untuk kita renungkan. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita secara pribadi, kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, begitu pula di tengah-tengah persekutuan kita bersama di gereja kita ini, harus meneladani Sang Kristus yang telah memberi roti hidup, membela, mendukung kehidupan, memberikan hidup bagi orang lain. Ini pula yang sampai dengan saat ini terus kita perjuangkan bersama. Sampai saat ini kita masih memilih beribadah di rumah-rumah. Ini kita dasari kepada pemahaman iman yang seperti itu, di mana kita ikut mendukung di dalam kehidupan. Kita bersama-sama berkorban, mengendalikan diri dengan keberadaan kita untuk mengedepankan protokol kesehatan. Ini kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kita lakukan karena dasar pemahaman kita bersama yang telah diterangi oleh Sang Kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap teguh, jangan goyah, tetap semangat untuk kita berkarya bermakna bagi sesama kita di tengah-tengah masa pandemi yang berkepanjangan. Sampai kapan kita akan menjalani hidup yang seperti ini kita tidak tahu. Namun demikian,
kita tetap berkorban memberikan kehidupan bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.